Sebelum salah satu dari kami bisa mengatakan sesuatu, dia menutup pintu dan menguncinya. Aku mengetuk pintu lagi dan mengatakan bahwa ini penting, tetapi dia tidak mendengarkan. Tetapi saat itu, aku mengatakan bahwa bosnya adalah kakekku. Aku kemudian mendengarnya membuka kunci pintu dan membukanya sedikit. "Ben adalah kakekmu?" katanya masih ragu-ragu. Aku hanya menganggukkan kepala, berharap dia tidak tiba-tiba menjadi keras. Kemudian, dia membuka pintu sepenuhnya dan hanya menatapku seolah-olah dia mencoba melihat sesuatu. "Kamu memang mirip dengannya ya." Aku agak tersinggung, karena saat itu aku berusia 27 tahun dan kakakku membuka taman itu ketika dia berusia 36 tahun. Kemudian, dia mengundangku masuk. Aku mengharapkan rumah tua biasa, tetapi tidak ada yang seperti itu. Faktanya, semuanya terlihat baru. Jack berjalan melewati aku untuk duduk di kursi, lalu menawarkan aku duduk di sofa. Ketika aku duduk, dia bertanya, "Jadi, seberapa banyak yang kamu tahu tentang World Park?" Aku memberitahunya bahwa aku tahu tentang anak-anak yang hilang dan bahwa taman itu hanya buka beberapa bulan. Sayang sekali, seluruh tempat itu ditutup karena anak-anak itu. Ayahku sangat takut, sehingga dia bilang kita berdua keluar dan mencari pekerjaan baru. Aku kemudian mengeluarkan foto itu dan berkata, "Tapi kamu masih sangat muda, bagaimana kamu bisa mendapat pekerjaan?" Aku memberikannya foto itu. Dia melihatnya, dan aku bisa merasakan bahwa itu mengembalikan kenangan. Setelah itu, dia berkata, "Keluargaku putus asa untuk mendapatkan uang. Kita semua harus bekerja hanya untuk makan. Bahkan aku dan adik perempuanku harus bekerja." Dia kemudian mengembalikan foto itu dan berkata, "Jika bukan karena kakek, aku mungkin masih terlunta-lunta di jalanan hari ini." Namun tiba-tiba dia berubah dingin dan berkata, "Dan anak-anak itu tidak akan menghilang." Dia hanya duduk di sana untuk beberapa saat, hanya menatap ke hampa. Ketika dia menyadarinya, dia dengan cepat mencoba mengatakan sesuatu. "Kamu tahu, kakekmu bukan orang jahat. Ketika kami bertemu dia sangat ramah, tapi dia hanya melihatku sebagai anak berusia 10 tahun. Jack kemudian bangkit dan pergi ke lemari. Yang lainnya adalah dia orang yang sangat pintar. Ayahku bilang dia mendapat gelar dalam seni dan teknik. Hal-hal yang dia buat luar biasa. Seperti permainan badut itu di foto, dia membuatnya sendiri." Aku kemudian berkata, aku mengerti bahwa memiliki taman itu sangat berharga baginya. Jack kemudian menatapku dengan kotak di tangannya dan berkata, "Kakakmu tidak hanya memiliki taman itu, dia membangunnya. Itu adalah satu hal yang tidak kubaca sebelumnya." Jack melihat kejutanku dan berkata, "Tentu saja dia tidak membangunnya sendirian. Itu mustahil." Dia kemudian membuka kotak itu dan mengambil foto-foto untuk menunjukkan padaku. Aku melihat di dalamnya ada sekumpulan foto mirip dengan yang ada di saku saya. Tidak, kami semua membantunya. Aneh ketika dia mendapatkan semua materi itu dari mana saja. Jack kemudian mulai tertawa kecil dan berkata, "Kami bahkan sering bercanda tentang dia berhubungan dengan mafia." Lalu perlahan-lahan dia berhenti tertawa dan menjadi serius. Itu muncul dalam penyelidikan setelah anak-anak itu. Aku melihat foto-foto itu, melihat semua kerja keras yang mereka lakukan, membuatku merasa sedih, karena akhirnya berujung pada sesuatu yang begitu tragis. Dia dulu bilang bahwa kita akan menjadi lebih besar dari taman lain, bahkan dengan atraksi utama yang baru. Aku melihat foto-foto itu dan bertanya, "Atraksi utama?" Jack harus mengambil foto dari tanganku untuk menunjukkan apa yang dia maksud. Setelah dia menemukan apa yang dia cari, dia memberikannya padaku dan aku tidak bisa percaya. Di sana ada panggung dengan boneka logam menari-nari, dengan tulisan di atasnya The Happy Rascals dengan lampu besar. Jack kemudian berkata, "Gelar tekniknya sungguh berbayar." Aku mengangguk. Sebelum aku bisa bertanya apa yang dia maksud, Jack menambahkan, "Banyak orang mengira mereka nyata, tapi robot-robot itu lebih baik dari apapun yang pernah ada. Bahkan Disney tidak bisa membuat sesuatu yang sebaik itu." Dari foto yang kulihat, dia benar. 3 dari mereka melakukan hal-hal yang tidak akan pernah Anda lihat robot lakukan pada tahun
80i. Mereka melompat-lompat, berdiri tangan, bahkan turun dari panggung. Mereka akan berlari-lari di belakang panggung, hanya untuk menunjukkan seberapa brilian mereka. Bagian terakhir pertunjukan adalah ketika mereka saling memanjat dan melompat untuk mengakhiri dengan membungkuk. Saat itulah aku berkata, apakah itu hari yang sama ketika anak-anak itu hilang? Jack tidak ragu untuk mengangguk. Itu terjadi sehari sebelum pertunjukan dimulai.